Salam stroker harus bahagia. Dalam video ini saya akan bercerita tentang pasca stroke saya dan sekaligus menjawab pertanyaan subscriber melewati japrian WhatsApp dan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita, teman-teman stroker yang ada di Majalengka, yang ada di Lumajang dan Nganjuk. Simak sampai selesai ya video ini, dan jangan lupa like, subscribe, and share bagi teman-teman sesama penyintas stroke. Ini ada pertanyaan dari salah satu subscriber stroker harus bahagia di Jawa Timur. Nggak usah saya sebut ya namanya ya. Ini saya mau ngambil video ini pas beliau bertanya, bukan bertanya sih sebetulnya. Beliau katakan, kalau sakit stroke sudah 5 tahun, gimana Pak Andreas? Apakah tetap tidak boleh putus asa? Saya harus lihat bagaimana Bapak Ibu. Saya hanya menjawab, jangan Pak, Bapak harus tetap semangat. Tetap semangat dan antusias mengucap syukur, menjalani proses ini ya, proses pasca stroke. Ya, kalau ada kata-kata yang lebih baik lagi, enjoy saja, enjoy dan nikmati saja Pak. Nah, sore hari ini saya memang membuat video ini, saya memang termotivasi atau misalnya saya terdorong oleh rekan subscriber stroker harus bahagia dari Lumajang. Tapi namanya nggak disebut ya, mungkin Bapak mudah-mudahan menonton ini. Oh, baru 2 tahun ya. Saya sudah 2 tahun stroke. Saya tinggal di Nganjuk, Jawa Timur. Rasanya saya seperti putus asa Pak Andreas. Apakah saya bisa umur panjang? Saya hanya memberi motivasi kepada Bapak bahwa ada yang lebih daripada Bapak, ada yang lebih sulit, ada yang kondisi lebih di bawah Bapak. Kalau tadi Bapak di ini japri saya ya, mengatakan bahwa sudah bisa berdiri dan berjalan walaupun tertatih-tatih. Ada beberapa rekan kita, teman-teman kita di grup itu, bahkan ada yang sampai saat ini masih menggunakan 5 tahun masih menggunakan apa nih namanya, tongkat apa itu Pak? Aduh, kok saya tongkat yang bukan kaki 4 ya? Iya, yang kaki 4 itu apa namanya itu? Karena beliau terkena serangan 1, 2, bahkan 3 kalau nggak salah. Ya, tapi saya melihatnya beliau tetap semangat dan antusias. Kalau Bapak bisa lihat konten-konten saya, video-video saya bersama teman-teman Kresna, teman-teman stroke Tangerang Selatan, ada yang Bogor, itu bahkan mereka sudah kena stroke,
ada salah satu teman ada yang kena stroke, sudah kena saraf kejepit. Aduh ampun deh, rasanya kayak apa saya nggak ngerti. Karena dia bilang rasanya pengen menangis Pak Andreas. Kalau Bapak bisa melihat di situ, bisa dicari ya. Tapi dia selalu mengatakan kepada saya waktu saya awal-awal terkena serangan stroke dan saya berkomunitas dan kumpul, dia hanya mengatakan, udah Pak Andreas, enjoy, nikmati aja hidup ini. Ya, saya sebut namanya Bapak Syafi Halim dari Ciputat. Bapak bisa lihat di konten-konten video saya. Beliau itu mengatakan kepada saya, antusias saya udah enjoy aja lah, nikmati, kita nikmati tuh. Bahkan teman saya yang di Cilangkap, di Cilangkap sih, di Depok lah ya, dia mengatakan, udah Pak Andreas, sekarang kita nggak usah pikirin stroke, pokoknya kita enjoy saja, kita nikmati. Ya memang kondisi kita dan saya waktu waktu awal-awal terkena serangan stroke itu betul-betul sebetulnya ngedrop ya. Tapi saya waktu itu kembali lagi, saya tetap mengucap syukur karena saya diberi kesempatan untuk saya hidup dan saya bisa bernafas segar dan melihat udara segar, dan ya saya sekali lagi mengucap syukur. Dan saya juga mengaku dosa saya, kesalahan-kesalahan saya. Saya tidak mengatur makanan, pola hidup saya nggak benar, cara makan saya, istirahat saya, pola pikir saya tidak benar, dan pada akhirnya saya terkena serangan stroke. Bahkan dokter bilang waktu itu, Pak Andreas darah tinggi, harus minum obat setiap hari, dan saya tidak melakukan itu karena saya terlalu sombong. Badan saya sehat, seger, saya suka olahraga, saya suka fitness, saya bersepeda, berolahraga. Nah ini konten saya dulu sebetulnya goes explorer ya, karena memang saya suka goes. Nah saya suka olahraga, tetapi apa, saya terkena stroke karena saya terlalu capek dan memaksakan diri saya berolahraga waktu saya fitness. Tanggal 17 Juli, tanggal 17 Oktober 2022. Jadi ya, saya harus mengakui itu kesalahan saya dan saya harus bangkit lagi. Dan saya terus waktu awal-awal itu saya terus menggerakkan tangan. Ini tangan dulu juga keple nih Bapak Ibu, keple, saya juga gini, ya Tuhan ini bisa nggak gerak. Saya waktu itu saya juga belum punya teman, saya belum punya grup, saya harus bisa. Bahkan saya bermimpi waktu itu, setiap saya tidur, saya istirahat, saya bermimpi saya sudah bisa berjalan. Dan saya terus bergerakan tangan, menggerakkan kaki. 3 bulan loh Bapak Ibu, saya dibantu pakai kursi roda dan saya pakai tongkat sampai usia 5 atau 6 bulan pasca saya stroke. Saya dibantu kemana-mana, saya harus pakai kursi roda. Padahal saya pengennya, tapi keluarga tidak mengizinkan saya untuk berjalan sendiri. Saya harus pakai kursi roda. Dan saya tetap semangat latihan. Nah, saya latihan bulan kedua ya, saya latihan saking semangatnya. Begitu selesai latihan, saya ngedrop, saya langsung kena vertigo. Nah ini Bapak Ibu, ada seorang ibu ya bertanya, ibu atau bapak ya bertanya, Pak Andreas masih suka pusing apa enggak? Waktu 6 bulan 7 bulan awal saya pusing Bapak Ibu. Kalau saya pusing lebih baik saya istirahat tidur, karena dokter saya bilang, Pak Andreas otaknya itu kan udah oblak, udah gak sehat lagi, jadi jangan dipaksa ya. Kalau capek jangan paksa. Pak Andreas bukan orang sehat lagi. Iya, saya baru sadar itu waktu saya 2 bulan saya vertigo, muter itu, hati-hati.
hati-hati. Saya dikatakan bahwa Pandas wajib pokoknya 6 bulan harus pakai tongkat. Karena apa? Dikhawatirkan jatuh ya. Terus kemudian dikhawatirkan terjadi apa-apa. Jadi betul-betul saya harus menjaga kondisi saya, dan saya tetap mengucap syukur dengan kondisi itu saya diberi kesempatan. Jadi sekali lagi buat Bapak yang di Lumajang, semangat ya Pak ya. Sekalipun bawa 2 tahun artinya saya 2 tahun 2 tahun 6 bulan ya. Saya 17 Oktober 2022 iya 2022. Orang mau ngomong aja susah banget sih lagi. Nah ini memang ya begini, memang nanti akan merasakan sedikit apa namanya untuk pola bicara atau pikir kadang-kadang agak terat. Kita mau ngomong apa, ini yakin nggak ini omongan bener apa nggak ya. Jadi konten kali ini kita ngobrol ya, saya ngobrol ya. Ini memang rasanya saya seperti putus asa ya. Tadi saya bilang semangat ya Bapak. Ini seorang bapak ya, dan ada beberapa ibu juga yang di Majalengka atau di mana ya, tapi nanti saya bacakan ya. Memang nah ini yang penting adalah juga selain semangat dan tetap mengucap syukur, kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kondisi ya, karena kita harus menyadari kita terkena serangan stroke itu karena kesalahan kita sendiri. Akibat dosa-dosa kita tidak merawat tubuh ya, makan sembrono, istirahat nggak bener, kemudian juga pikiran terlalu kenceng, kerja terlalu ngoyo ya, tidak minum obat yang seharusnya diminum ya. Jadi sekali lagi kita harus berdamai dengan diri sendiri. Nah ini bertanya tiap hari apakah harus latihan jalan? Pada iya, Bapak harus tetap latihan jalan, harus tetap semangat berlatih jalan. Sampai saat ini saya juga masih jatuh bangun, dalam arti bukan jatuh ya, jatuh bangun dalam arti kadang-kadang sekarang enak, tetapi besok tiba-tiba loh kenapa kaki saya berat, karena kan terus tiba-tiba jadi males mau jalan karena ini aduh rasanya nggak nyaman ya. Bapak ini memang sudah bilang saya sudah bisa tetapi pelan-pelan, tidak terlalu cepat. Luar biasa Bapak, ini luar biasa Pak. Teruskan Bapak, Bapak pasti bisa. Itu tadi ya, berdamai dengan diri sendiri, kita juga menerima apa kondisi yang ada ya, kita mengucap syukur, dan kemudian juga yang penting adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting. Dukungan keluarga sangat penting, support dari keluarga sangat penting ya. Kalau pasangan Anda mungkin agak rewel atau marah atau apa, saya rasa karena itu istri atau suami Anda sangat sayang dan sangat memperhatikan, atau mungkin dia agak jengkel karena kita sebagai seorang soccer tidak mau bergerak, tidak terlihat wajah aura yang antusias pengen sembuh. Nah itu perlihatkan antusias wajah tubuh yang semangat, kita ingin sembuh, kita ingin pulih ya. Kita sudah sembuh ya stroke-nya ya, kita ingin sembuh, kita ingin pulih, kita ingin pulih dari pasca stroke kita. Kita harus semangat dengan apa ya, kelihatan loh dari wajah, dari apa namanya postur tubuh, semangat lah pokoknya. Jadi kelihatan, jadi keluarga juga melihatnya happy, apa yang dia layani, apa yang dia rawat happy, apa dia melihat happy apa yang dia rawat. Semangat sih Bapak, semangat sih Ibu. Anak-anak juga jadi seneng
Coba kalau saya juga loyo kemudian melengker terus gitu ya, kalau kayak apa ya, kayak kayak ayam jago itu ngelengker gitu ya, itu juga keluarga juga sedih. Jadi ada kadang malah mungkin marah, saya waktu kenapa sih bapak udah dikasih itu, udah dikasih begini, ibu sudah dikasih gitu. Wah, tapi jadi dari diri kita harus ada semangat berjuang memperlihatkan bahwa saya ingin pulih. Jadi keluarga juga semangat, istri senang, suami senang, anak-anak juga senang. Bokap gua pengen sembuh. Nah itu, jadi kembali lagi ke kita sebagai seorang stroke, kita harus semangat ya. Saya juga melihat juga kadang-kadang orang stroke pengennya marah, digigit marah, akhirnya apa? Anak-anak jadi kepahitan, istri jadi kepahitan, jadi apa? Ya udah loh, mau apa mau itu. Nah, akhirnya keluarga malah meninggalkan. Keluarga ini di luar konteks ya. Ada beberapa pasangan yang meninggalkan, yaitu mungkin dia tidak menerima apa adanya dan mungkin tidak tulus di dalam hal melayani pasangan. Tetapi kalau yang keluarga tetap setia, tetapi dia melihat kondisi kita sebagai seorang stroker lemah yang tidak ada daya, nggak ada semangat, mereka juga jadi orang bilang bohwat apa ya, jadi orang jemu. Jadi ayo semangat keluarga. Selain keluarga juga teman-teman. Nah ini penting, teman-teman. Anehnya, kalau memang bukan aneh, ini udah biasa ya, teman-teman stroker itu biasa terkena dia malu untuk ketemu teman-teman, malu untuk bersosialisasi orang lain, malu kondisi, apalagi dulu orangnya semangat, sekarang kondisi begini, wah jadi malu. Ya, saya dulu orang semangat dan saya seorang yang senang bersosialisasi di warga. Saya tidak malu, bahkan mereka memberi semangat. Ayo Pandra sembuh, ayo Pandra, wah Pandra semakin bagus, semakin baik. Padahal iya, itu dia pentingnya teman, lingkungan. Dan kembali lagi ke kita, kembali lagi ke saya. Kalau saya malu, tidak mau keluar rumah ya, karena Pak Syafi'i kawan saya orang Ciputat, dia sudah jauh-jauh pakai motor 3 roda hampiri teman-teman yang sesama stroker, sesama subscriber stroker sebagian datang mengunjungi, ingin sowan. Orangnya malu, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau itu. Keluarganya hanya bilang belum siap. Ya sekali lagi, kesembuhan kita itu adalah pertama dari diri sendiri, dari kemauan diri sendiri. Setelah itu keluarga menopang dan lingkungan juga menopang. Dan yang penting satu lagi adalah jangan lupa sering refreshing. Nah ini sekali lagi keluarga mendukung. Ayo kita jalan-jalan yuk Pak, ayo jalan-jalan yuk Pak, jalan-jalan yuk Bu, kita yuk refreshing kemana, kakek kursi udah kebuat, cari suasana yang biasa kita datang, mungkin ke mall atau jalan-jalan kemana. Nah itu membuat Bapak Ibu semakin antusias. Nah refreshing itu sangat penting, jalan-jalan ya. Keluarga penting, yang mudah-mudahan ada anggota-anggota keluarga yang menonton juga melihat bahwa sanak saudara atau keluarga, bapak atau ibu atau siapapun anggota keluarga yang kena transroot itu penting mereka diajak untuk jalan-jalan, refreshing ya. Nah ini aduh iya ya,
Dia bilang karena istri saya sering marah-marah setiap hari. Ya mungkin karena kalau saya melihatnya mungkin bapak tidak terlihat antusias atau optimis akan pulih. Walaupun memang kondisi kita seperti ini. Jadi pasangan hidup kita, keluarga kita agak jengkel. Harus semangat. Harus semangat. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, nah ini juga tiap hari apakah harus jalan-jalan? Harus. Kalau saya capek harus istirahat? Iya, betul, penting harus istirahat. Ya. Oke, lah ini bilang bapaknya bilang naik sepeda saya tidak bisa karena tangan dan kaki kiri lemah. Oh ya, oke. Jadi saya di rumah saja. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau bisa pakai itu sepeda statis. Biar engkelnya nih terlatih. Saya nggak bersepeda 3 bulan, saya kemarin bersepeda aja saya jadi agak bermasalah sedikit. Jadi saya sementara ini saya nggak bersepeda dulu, saya melatih lagi engkel. Harus dilatih terus ya. Semangat Pak. Dan nah ini tadi yang Bapak juga menanyakan bagaimana caranya menumbuhkan semangat hidup. Ya itu tadi saya bilang. Bapak harus mempunyai motivasi diri sendiri, mau sembuh, agar anak-anak istri senang melihat kita senang, kita sembuh, kita pulih. Setidaknya kita bergerak semangat, perlihatkan bahwa kita semangat untuk pulih, setidaknya semangat untuk hidup aja. Apakah stroke itu harus susah Pak Andreas karena nggak pulih-pulih? Iya memang betul, terus terang memang betul, tapi itu jangan dipikirkan. Tadi bilang makanya itu enjoy saja, nikmati hidup ini, tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu yang penting ya. Terus apa yang dilakukan oleh orang stroke untuk mengisi waktu luang? Ya harus mengisi waktu luang yang pasti untuk bergerak, gerakan tangan, gerakan kaki itu bergerak. Kalau Bapak Ibu yang belum bisa bergerakan tangan, pakai pipa ya, atau pipa yang kecil. Kalau bisa pipa gede lebih bagus agar genggamannya bisa menggenggam dengan benar. Untuk belajar naik ke atas, ini yang sehat, membantu agar bisa naik. Dulu saya juga susah, mau naik dulu susah. Dulu mau naikin kaki, mau naikkan tangan, susah. Tapi akhirnya saya bisa karena saya dilatih. Ini pakai nih, dibantu tangan yang sehat. Gunakan pipa untuk menopang tangan yang lemah. Jangan cepet-cepet. Iya, nikmati hambat. Iya. Kalau nggak ada pipa, tangan begini, sedakep ini. Tangan berdoa, naikin ke atas. Pelan-pelan ya, jangan buru-buru ya, pelan-pelan aja. Nah ini bergerak nih. Nah ini bergerak, kita harus bergerak terus. Waktu nonton TV, waktu nonton soccer harus bahagia, ikutin. Penting itu harus ikuti. Oke Bapak Ibu, ini adalah tidaknya sengaja saya terima kasih buat Bapak, nggak usah sebut namanya, yang yang di Nganjuk, yang memberi motivasi saya, mendorong saya untuk membuat konten ini. Ini karena pertanyaan-pertanyaan Bapak yang mungkin juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya banyak ditanyakan oleh orang pasca stroke. Dan ini juga banyak pertanyaan yang ditanyakan di komentar-komentar dan saya tidak bisa menjawab secara lugas dengan tulisan. Makanya itu saya menjawab lewat video ini.
Iya, ini dia mungkin mewakili temennya. Pak Andreas kalau 5 tahun gimana Pak Andreas, apakah tetap tidak beli preset? Jangan. Nah tadi saya sudah menjawab. Ini barusan bilang lagi, tetapi kasihan yang ngopeni. Ya, kasihan yang ngopeni. Saya rasa orang yang ngopeni itu kalau dengan penuh cinta, dia pasti mau melayani. Nah paling penting dari kita sebagai seorang pasca-stroke ngasih gambar diri bahwa kita tuh semangat, antusias, optimis menjalani hidup, menjalani proses untuk sembuh, untuk pulih. Sorry, sembuh lagi, untuk pulih beda ya. Kalau sembuh, stroke kita sudah sembuh, tapi efek atau dampaknya itu yang nggak gitu. Tadi barusan saya kebetulan hari ini saya tusuk jarum, aku puntur tadi ya, hari kedua. Saya ketemu dengan bapak di sebelah, sudah 3 tahun, dia juga masih menggenggam tangan ya, untuk balik badan, agar punggung aku puntur, dia juga sulit. Dan masih pakai itu ya, pakai tongkat, tapi semangatnya luar biasa yang seperti tadi saya ceritakan. Nah tambah lagi ada ibu yang bertanya, Pak Andreas apakah masih pusing? Tadi ya saya sudah sampaikan bahwa 6 bulan awal saya pusing, tapi saat ini ya terkadang-kadang aja pusing ya. Kalau lagi terlalu capek, paling penting jangan terlalu lah. Ingat ya, kepala kita, otak kita ini sudah oplak ya. Bapak Ibu para stalker, mohon maaf ini panjang sekali lagi. Saya mengingatkan kalau Bapak Ibu mau melihat konten-konten saya, nah ini kok saya bikin saya masuk ke Stroker Harus Bahagia. Oke, kemudian nanti ada ada logo Stroker Harus Bahagia dan tulisan Stroker Harus Bahagia, itu diklik aja. Oke, setelah diklik itu ada foto saya lagi naik sepeda, lagi junjung sepeda, karena memang dulu saya buat konten ini memang awalnya adalah tentang goes, dan ada logo Stroker Harus Bahagia, foto saya di kota. Nah terus di bawahnya ada menu beranda, ada video, ada short, ada live, ada player. Nah Bapak Ibu klik video, pilih video ya sebelah beranda. Nah Bapak Ibu bisa lihat yang terbaru, terpopuler atau terlama. Kalau mau lihat yang paling lama ya tinggal diklik yang terlama. Mau lihat yang terbaru, klik yang terbaru. Atau mungkin Bapak Ibu lihat, klik yang terbaru, kemudian kursornya diturunin, terus di scroll ya sampai ketemu konten-konten pasca stroke saya awal-awal. Ada dari awal sebulan 2 bulan saya selalu buat, karena sengaja waktu saya buat, saya ingin berbagi nih tentang tentang pasca stroke saya buat waktu saya terkena pasca stroke 1 bulan, iya kayaknya 1 bulan 2 bulan lah, saya buat konten baru. Jadi saya kena sebulan 2 bulan kemudian langsung saya berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana proses dan menjadi saksi proses kepulihan saya. Sekalipun sebetulnya sebelum saya juga belum pulih ini, terus saya masih terus berjuang untuk betul-betul pulih ya. Nah Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, dari awal sampai terakhir. Jadi terus pilih video, kemudian di scroll ke bawah, terus scroll ke bawah sampai nanti Bapak Ibu mungkin lihat saya lagi bersepeda. Nah itu adalah awal-awal waktu saya masih sehat. Nah gitu saja Bapak Ibu, agar kalau Bapak Ibu mau tahu
bagaimana latihan, bagaimana saya berproses, saya bisa berjalan, berani sosialisasi di luar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat konten-konten saya. Oke, Bapak Ibu, demikian salam dari saya. Salam stroker harus bahagia di sore hari ini. Tuhan memberkati. Oke.